yang bergabung di dalam rapat Zoom kali ini. Saya lihat sudah 15 peserta, terdiri dari teman-teman dari Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, apakah kita bisa mulai, Bapak Ibu? Dari Cipta Karya, apakah timnya sudah siap, Pak Kabit? Sudah ada, Pak, sudah ada. Ya. Baik, dari sumber daya air, apakah sudah lengkap timnya? Kita bisa mulai. Bisa, Pak. Baik, Bisa. terima kasih. Kita mengawali rapat ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, selamat siang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tempat yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari Dinas PUPR, bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air, dan teman-teman dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Undangan rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari surat dari Kepala Dinas PUPR, 2 surat dari PUPR, 1 berkenaan dari bidang Cipta Karya dan bidang Sumber Daya Air. Pada intinya surat yang sama untuk mengajukan permohonan untuk pembukaan etalase bidang masing-masing. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengundang teman-teman dari instansi terkait, diantaranya Badan Keuangan, kemudian Bapelitbangda, Inspektorat, dan Biro Hukum. Mudah-mudahan teman-teman yang kami undang bisa bergabung kemudian. Rapat juga dihadiri teman-teman dari Pokja Pemilihan dan fungsional pengadaan barang dan jasa di Biro Pengadaan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai rapat, saya mohon izin berkenan Pak Yanes, analis kebijakan ahli muda, untuk memberikan secara singkat, merefresh kembali prosedur tata cara untuk pembukaan etalase, khususnya katalog lokal. Untuk sebagai bahan awal, kita diskusi teknis berkenaan dengan usulan dari 2 bidang. Saya persilahkan Pak Yanes. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Bambang, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kabit pada bidang Cipta Karya dan bidang sumber daya air dan irigasi pada Dinas PUPR, teman-teman PPK, Jafung, pengelola pengadaan barang jasa, dan teman-teman dari LPC, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Saya izin menyampaikan bahan sosialisasi terkait dengan katalog lokal sektor konstruksi pemerintah Provinsi NTT. Baik, Bapak Ibu, semoga slide-nya tayang pada laptop atau PC Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dasar hukum daripada katalog lokal, diantaranya Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan ada Impres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan program negeri dan produk UMKK. Juga ada nota kesepahaman antara Kepala KPP dan Gubernur NTT pada tanggal 27 Januari tahun 2022 tentang pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan barang jasa. Dan masih ada banyak aturan-aturan lainnya yang baik berupa peraturan gubernur, instruksi gubernur, dan aturan-aturan turunan lainnya. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah manfaat pengadaan barang jasa secara elektronik bagi KLPD melalui katalog elektronik. Ya, tentunya
dengan adanya katalog elektronik ini, pengadaan itu bisa lebih cepat dalam prosesnya, proses pemilihan. Biasanya kalau kita ikut tender itu, waktu yang kita habiskan itu kurang lebih 40 sampai 50 hari berdasarkan data uh, Indonesian Corruption Watch, ya, itu data satu dekade pengadaan barang jasa. Dalam laporan mereka itu disebutkan bahwa dalam proses pemilihan melalui tender atau seleksi itu dibutuhkan waktu 40 sampai 50 hari. Jumlah hari itu masih diasumsikan bahwa proses tender atau seleksi itu berjalan dengan lancar. Nah, apabila terjadi misalnya gagal tender atau tender gagal, kemudian evaluasi ulang, tender ulang, waktunya itu mungkin bahkan lebih lama lagi. Berikut lebih mudah dalam pengadaan barang jasa, ya, karena dengan adanya katalog mungkin dalam proses awal, proses inisiasi telahan produk sampai dengan BIMTEK sosialisasi dan tayang tayang dan transaksi. Sebelum transaksi itu butuh waktu yang cukup lama, tetapi ketika produk dan penyediaannya sudah tayang itu mungkin butuh waktu paling lama 3 hari kita sudah bisa dapat penyedia seperti itu. Dan ada banyak manfaat lainnya, misalnya dengan adanya katalog lokal ini bisa terjadi pemerataan, juga biaya pencarian barang atau jasa itu juga tidak perlu kita keluarkan. Dulu kita perlu melakukan survei ke distributor, ke pabrikan, tetapi dengan adanya katalog kan baik pabrikan, distributor, dan juga mungkin pengecer itu sudah tayang. Jadi kita tidak perlu capek-capek habiskan SPPD untuk berangkat ke misalnya ke pabrikan di Surabaya atau di Jakarta, namun kita bisa pangkas itu, kita cukup membanding-bandingkan produk, spek teknis maupun harga yang tayang di katalog. Dan terakhir ada lebih transparan dan tercatat secara elektronik. Dan saya kira masih banyak manfaat-manfaat lain. Bapak Ibu, ini adalah jenis dan pengertian dari katalog elektronik. Jenisnya itu ada 3, katalog elektronik nasional, sektoral, maupun lokal. Pengertiannya itu adalah kalau yang nasional dikelola oleh LKPP, sektoral itu dikelola oleh kementerian lembaga, sekarang juga ada dikelola oleh BRIN untuk yang produk inovasi, dan terakhir yang lokal itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah itu proses bisnis atau penetapan kewenangan penetapan telahan itu sudah dipangkas. Dulu di awal-awal kami menerapkan katalog lokal itu bahkan sampai gubernur yang tanda tangan. Kemudian kami buat pergub untuk pendelegasian kewenangan ke Sekda untuk Sekda tanda tangan, tapi sekarang lebih ringkas. Cukup sampai di kepala UKPBJ selaku ketua tim pengelola katalog elektronik untuk mengeluarkan produk atau keputusan hukum terkait dengan penilaian produk atau etalase. Berikut adalah alur proses pencantuman produk pada katalog elektronik. Alur ini berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa proses bisnisnya sudah sangat ringkas, sangat sederhana. Inisiasi atau pencantuman barang jasa bagi produk yang belum tersedia etalasenya itu dapat dilakukan dulu penilaian produk. Kemudian ada pembuatan etalase, kita masuk ke berikutnya kepada pendaftaran penyedia, penayangan, dan sudah bisa dilakukan transaksi. Sedangkan untuk yang etalasenya sudah tersedia, yang sudah given dari LKPP itu biasanya langsung pendaftaran dan ditayangkan langsung oleh LKPP. Ada beberapa
contoh di kami itu salah satunya etalase aspal, etalase ready mix, beton precast itu kalau tidak salah merupakan etalase-etalase sektor konstruksi yang given dari LKPP. Hanya saja produk-produk pada etalase tersebut adalah produk-produk terkirim, jadi belum termasuk biaya pemasangan yang ada di kami. Jadi ada di sektor konstruksi itu ada kurang lebih dua jenis ya. Saya tidak tahu apakah masih ada, tapi yang dalam pengetahuan saya ada dua jenis. Yang satu itu supply by owner, di mana etalasenya itu bercirikan etalase produk yang terkirim tadi. Terus ada supply by applicator. Supply by applicator ini produknya itu sudah terpasang. Yang dilakukan oleh teman-teman di Bina Marga adalah supply by applicator. Jadi itu merupakan satu kesatuan tanggung jawab konstruksi. Jadi produk yang tayang pada etalase teman-teman Bina Marga itu adalah supply by applicator. Nah, ini kurang lebih adalah perkiraan jadwal penerapan e-katalog sektor konstruksi. Tapi bisa lihat di sini, saya coba jelaskan tahapannya. Untuk e-katalog lokal sektor konstruksi ini sedikit berbeda dengan e-katalog lokal barang dan jasa. Berdasarkan pengalaman kami untuk barang dan jasa itu, kami yang selaku instansi pengusul, Biro PBJ sendiri yang melakukan pengusulan dan juga kami yang lakukan penelaahan, sosialisasi dan BIMTEK itu sampai dengan bantuan kami untuk penyedia melakukan pendaftaran penerbangan. Namun untuk e-katalog lokal sektor konstruksi, inisiasi itu biasanya kami minta dari instansi pengusul atau mungkin dari asosiasi penyedia. Itu di tahapan pertama. Berikutnya, setelah kami dapat usulan itu, kami telah dan review bersama dengan instansi pengusul dan juga perangkat daerah terkait seperti yang biasa kami lakukan dengan teman-teman di Bina Marga. Nanti hari Kamis kami akan lakukan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan. Hari ini kita baru semacam sosialisasi awal, nanti kita akan masuk ke tahapan-tahapan ini. Nah, perkiraan waktunya itu ya saya buat di sini saja perkiraan kasar ini berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, kurang lebih 1-2 bulan. Tetapi kecepatan proses ini tergantung daripada para pihak terkait ya. Jadi bukan hanya kami saja di pengelola katalog, namun juga bagaimana kecepatan teman-teman instansi pengusul merespon telahan atau review yang sudah mau kita akan coba jajaki dan bahas bersama. Setelah dilakukan telahan dan review itu, kita setelah review nanti produknya itu berupa SK penetapan etalase. Kita buat rumahnya, analoginya seperti itu, dan kamar-kamarnya. Nah, etalase dan kamar-kamarnya ini nanti kami akan umumkan di aplikasi katalog lokal oleh admin katalog. Itu kalau jumlah subkategori atributnya itu banyak, maka admin kami perlu waktu. Pak Denvi biasanya 1 minggu atau 1-2 minggu lah di upload di aplikasi. Kemudian setelah sudah etalasenya sudah jadi dan sudah diumumkan, kita akan lakukan sosialisasi dan BIMTEK atau kita market sounding juga ke penyedia agar penyedia juga tidak kaget begitu. Karena ada beberapa kabupaten kota ini saya minta saya observasi sendiri di daerah, ada beberapa kabupaten kota yang mereka tidak melakukan proses atau tahapan ini. Nah, penyedia biasanya menunggu pengumuman pada aplikasi SPSE. Pada waktu mereka menunggu, mereka jalan-jalan di lokasi sekitar lokasi di kabupaten, ternyata proyek itu sudah dilaksanakan melalui purchasing. Penyedianya kaget, kok ini tidak ada pengumuman. Nah, oleh karena itu, di tahapan keempat ini, kami menekankan perlu ada tahapan ini, tahapan sosialisasi dan BIMTEK, agar penyedianya itu tidak kaget. Kita akan undang seluruh penyedia dan asosiasi penyedia terkait dengan misalnya di Cipta Karya ada Cipta Karya atau SDA ada
etalase, misalnya etalase bronjong atau etalase bluespan. Nah, nanti kita akan undang penyedia yang terkait dengan pekerjaan tersebut untuk mengikuti tahapan ini sehingga mereka tidak kaget. Agar kita juga tidak dituduh e-purchasing itu semacam penunjukan langsung yang terselubung. Padahal kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Berikut di tahapan selanjutnya ada pendaftaran dan penayangan oleh penyedia. Setelah kita sudah bekali penyedia dengan cara-cara bagaimana upload produk, tayang produk pada katalog lokal, mereka akan melakukan pendaftaran dan penayangan produk kurang lebih selama 2-3 minggu. Ada mungkin bagi penyedia yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan dan akan sering bolak-balik LPSE, dan kami akan lakukan pendampingan ke mereka untuk bisa menayangkan produk di katalog, dan ketika produknya sudah tayang pada kamarnya masing-masing atau pada subkategorinya masing-masing sesuai dengan atribut atau syarat yang sudah kita tetapkan, maka kita akan masuk ke tahapan 6. Ini tahapan yang ditunggu-tunggu teman-teman di dinas ini. Karena tinggal klik-klik saja gitu. Sangat cepat. Nah, transaksi oleh pejabat pengadaan jika di bawah 200 juta, di atas 200 oleh PPK bersama dengan penyedia dilakukan transaksi ini. Nah, transaksi ini nanti kami berharap itu dilakukan 2-3 minggu setelah produk tayang gitu. Jangan biasa yang kami dengar kabar itu di beberapa tempat malamnya tayang, besoknya langsung transaksi. Nah, ini memang harus ini ya, hati-hati kita karena kalau kita ingat di tender itu kan ada tahapan, misalnya pengumuman kurang lebih 7 hari, terus di hari ketiga ada pemberian penjelasan, belum lagi kalau ternyata ada adendum dokumen pemilihan dan lain sebagainya. Nah, itu ada spare waktu. Jangan contohnya kami temukan besok batas waktu pelaporan Omspan pada aplikasi Omspan, pelaporan DAK pada aplikasi Omspan, sore sampai tengah malam itu produk tayang, tengah malam itu juga dilakukan transaksi. Dan itu sangat sangat gampang kami telusuri karena kami punya aplikasi untuk menelusuri setiap transaksi yang mencurigakan, dan kalau ada pemeriksaan kami tinggal tunjukkan saja. Terakhir kita akan masuk ke tahapan MONEF oleh pengelola katalog dan admin. Nah, ini paralel saat pelaksanaan e-purchasing sampai dengan pelaksanaan kontrak. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada kurang lebih 28 etalase. Etalase sektor konstruksi di sini yang warna merah yang sudah jalan ya. Ini pembangunan peningkatan jalan jembatan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Jadi teman-teman di Cipta Karya dan Bina Marga, Cipta Karya dan SDA bisa belajar dari teman-teman di Bina Marga. Karena mereka kalau mau dibilang itu sebagai early adopter atau pengadopsi awal di katalog lokal sektor konstruksi di pemerintah Provinsi NTT. Jadi saya kira ini juga bagus karena kita tidak perlu jauh-jauh studi banding mungkin ke provinsi lain atau jauh-jauh belajar ke balai, karena teman-teman di Bina Marga sudah lebih duluan mengadopsi dan mengimplementasi katalog lokal sektor konstruksi. Berikut kurang lebih alur pendaftaran pada katalog. Itu penyedia yang biasanya masuk ke katalog adalah penyedia yang sudah terverifikasi di Sikap. Setelah mereka terverifikasi di Sikap, mereka bisa daftar di katalog dan mereka lakukan pengisian data produk untuk tayang di katalog. Bagi penyedia yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui LPSE terdekat. Itu syarat-syaratnya tidak terlalu ribet, ada formulir keikutsertaan, ada KTP direktur, NPWP perusahaan, NIB,
akta pendirian dan perubahan. Ini jenis metode purchasing, ada negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, dan ketersediaan produk. Ada mini kompetisi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spek sejenis untuk mendapatkan harga terbaik, dan ada kompetitif katalog. Yang terakhir ini sedang dikembangkan oleh LKPP. 2 yang pertama ini sudah dilaksanakan, namun yang kedua ini kurang direkomendasikan untuk katalog sektor konstruksi, karena biasanya itu untuk katalog sektor konstruksi untuk metode yang saya pernah sebut sebelumnya, itu metode supply by applicator, itu kan biasanya satu kesatuan tanggung jawab konstruksi. Misalnya kalau di teman-teman di Bina Marga itu pengerjaan base, sub base, sama pengerjaan surface-nya itu kan dia satu kesatuan tanggung jawab konstruksi. Jadi kalau ada kerusakan di fondasi, ya kalau penyediaannya kita itemize atau beda-beda kan agak repot itu. Mungkin untuk bangunan pelengkap bisa kita itemize, tapi untuk kita mini kompetisikan melalui itemize katalog, namun tidak direkomendasikan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Saya kira mungkin ada beberapa pemerintah daerah yang bisa yang menginisiasi atau mencoba untuk melakukan mini kompetisi. Tapi terakhir dengan teman-teman di LKPP ada salah satu narasumber waktu itu, Pak Irham, dia mengatakan bahwa untuk pengadaan katalog sektor konstruksi itu tidak direkomendasikan mini kompetisi. Akan ribet nanti. Ada interface risk, resiko antara transisi antara pekerjaan, item pekerjaan akan sangat sulit, dan masalahnya itu juga berikutnya adalah satu kesatuan tanggung jawab konstruksi. Berikut kami tunjukkan realisasi transaksi katalog lokal Provinsi NTT tahun lalu. Itu ada 6 etalase dengan total nilai transaksi tertinggi. Yang pertama dan kedua itu dari teman-teman Bina Marga, 87M dan 32M untuk etalase peningkatan dan pemeliharaan jalan. Ada makan dan minuman 6M, hewan ternak 1M, benih tanaman pangan sama juga 1,5M, dan terakhir bahan pokok. Ini perbandingan data transaksi year on year dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi kita lihat di yang warna biru ini tahun 2022, sedangkan warna orange adalah data transaksi pada tahun 2023. Di tahun 2022 itu transaksi mulai naik secara signifikan di bulan Juli. Namun kalau kita lihat di data tahun 2023 itu di bulan Februari dan mendekati Maret itu transaksinya naik tinggi. Begitu pula di bulan Mei itu ada transaksi yang cukup tinggi karena 2 etalase tadi, 2 etalase Bina Marga. Itu pula dengan data produk yang tayang, ini juga terjadi peningkatan di tahun 2022 di awal tahun dan di pertengahan tahun, sedangkan di tahun 2023 ya ada peningkatan. Di tahun 2022 ada peningkatan mendekati akhir tahun ya, karena sosialisasi baru kami lakukan di akhir tahun. Ini adalah data matriks di katalog lokal selama 2 tahun terakhir. Pelaku usaha itu naik 73,83%. Data keadaan terakhir di bulan Desember 2013. Presentasi lokal TKDN tahun 2022 16,40%, agak turun di 2023 15,90%, minus 0,01. Nilai persen transaksi UMKM juga agak menurun ya, 82,7%, 69,09
di 2023 atau minus 13,09%. Namun secara keseluruhan total nilai transaksinya itu meningkat dari 12 M menjadi 133 M di tahun 2023 sehingga terjadi peningkatan kurang lebih 90,45%. Nah, ini kita bisa lihat bahwa trennya itu cenderung naik dan kita berharap apabila teman-teman di Cipta Karya dan SDA sudah siap, etalasenya nanti mungkin kita buat, maka nilai transaksi akan lebih meningkat lagi di tahun 2024. Baik, mungkin dari saya itu Pak Kabak, Pak Kabit, dan teman-teman Jafung dan peserta rapat Zoom semua, kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yanes atas paparan singkat berkenaan dengan prosedur untuk penciptaan atau pembentukan etalase khusus untuk Dinas PUPR untuk Cipta Karya dan Sumber Daya Air Pengairan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin sebelum kita membahas teknis berkenaan dengan dua usulan tersebut, mungkin saya ingin mendengarkan dulu dari teman-teman Cipta Karya maupun Sumber Daya Air dan Pengairan berkenaan dengan maksud tujuan untuk pengusulannya. Saya persilahkan berturut-turut dari mungkin yang sudah siap dari Cipta Karya, karena kami mendapatkan usulan dari Cipta Karya sedikit lebih lengkap dibandingkan dari Sumber Daya Air dan Pengairan. Saya persilahkan dari Cipta Karya, bisa Pak Kabit atau staf yang menguasai, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Kabak, rekan-rekan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTT, dan teman-teman baik dari bidang Cipta Karya maupun dari bidang PSDAI. Selamat sore. Selamat sore Pak Kabit. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terhadap respon dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa terhadap surat pengusulan e-katalog lokal baik dari bidang Cipta Karya maupun dari bidang PSDAI. Bersama ini kami baik dari bidang Cipta Karya maupun dari bidang PSDAI mewakili Bapak Kadis yang sebetulnya diundang juga dalam rapat melalui Vicon pada hari ini untuk melakukan pembahasan tentang usulan pencantuman e-katalog baik dari bidang Cipta Karya maupun dari bidang PSDAI. PSDAI itu pembangunan sumber daya air dan irigasi. Untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar dulu saja tentang usulan e-katalog lokal dari bidang Cipta Karya. Nanti ada tambahan secara teknis dari teman-teman bidang Cipta Karya, dan selanjutnya baru dari teman-teman bidang PSDAI. Mungkin izin Bapak Kabak, pimpinan rapat. Lanjut, Pak. Seperti itu. Ya, untuk usulan dari bidang Cipta Karya, memang kami mencoba untuk mengusulkan penerbitan dalam etalase e-katalog lokal meliputi pekerjaan konstruksi sistem penyediaan air minum atau disingkat SPAM, dan penyediaan barang sistem penyediaan air minum, penyediaan konstruksi SPAM dan penyediaan barang SPAM. Secara garis besar, untuk pekerjaan konstruksi SPAM
terdiri dari sekitar 14 item subkategori pekerjaan, mulai dari penangkap air, kemudian pengamanannya, kemudian ke pipa pengumpul, kemudian juga dari pipa pengolahan atau pengumpul tadi, pekerjaan pipanya ke bangunan reservoir, kemudian pembangunan reservoirnya itu sendiri, kemudian pemasangan pipa dan aksesorisnya, kemudian juga ada gedung gensetnya, rumah pompa, pekerjaan elektrikal, mekanikal, pengelasan, kemudian juga sambungan rumah, kemudian ada K3 juga, pekerjaan pemantauan lingkungan, bangunan monitoring dan kendali pipa reservoir air, dan pekerjaan lain-lainnya. Itu untuk kategori pertama, pekerjaan konstruksi spam. Kemudian untuk kategori kedua, yaitu penyediaan barang spam, di sini secara garis besar ada 14 subkategori kegiatan juga, yaitu mulai dari barang pada bangunan sadap, kemudian barang pada bangunan pengaman sistem monitoring, kemudian pipa dari headpump ke rencana reservoir air baku, kemudian pipa dari rencana reservoir air baku ke reservoir, kemudian barang pada reservoir air baku, barang pada pemasangan pipa dan aksesoris, genset dan aksesoris, pompa dan aksesoris, kemudian barang pada mechanical electrical, barang pada pemasangan dan pengelasan, barang pada K3, barang pada pemantauan lingkungan, dan barang pada bangunan monitoring dan kendali pipa reservoir, air baku ke inlet, dan barang pada pekerjaan lain-lainnya. Mungkin secara garis besar dua kategori tersebut yang kami coba ajukan untuk bisa dibahas dan juga bisa dicantumkan dalam katalog lokal di Provinsi NTT. Secara garis besar memang kami sangat mengharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yanes tadi, kiranya usulan-usulan tersebut dapat diperhatikan dan dapat diproses lebih lanjut untuk pencantumannya di dalam e-katalog lokal. Mungkin secara garis besar itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Kabak. Saya berikan kesempatan juga secara teknis jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan oleh teman-teman dari bidang cipta karya, silakan Pak Nugi. Ini Pak Bambang, teman kita Pak Ya, Nugi kebetulan hadir juga. silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian dalam forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak Kabit. Jadi seperti yang secara makro sudah disampaikan Bapak Kabit terkait e-katalog. Jadi proses selama penyusunan e-katalog ini persiapan penyusunan terhadap persiapan e-katalog, pelaksanaan e-katalog bidang cipta karya itu sudah kami sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan pola, pattern maupun secara teknis hal-hal apa saja yang merupakan prerequisite atau prasyarat dari secara teknis sistem e-katalog ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya melalui surat resmi berikut beserta dengan
lampirannya itu tadi yang sudah disampaikan pada awalnya terkait dengan informasi produk etalase yang sudah disampaikan Pak Kabit. Kami berusaha untuk membuat sistem dengan rinci, baik itu pemetaan pengelompokan secara kategori, subkategori, subkategori 1, subkategori 2, kemudian lebih lanjut lagi kami breakdown lagi masuk dalam apa pekerjaan, item pekerjaannya maupun sampai pada satuan satuan dari setiap item setiap pekerjaan. Itu kami sudah lampirkan masukan sehingga jika ada hal-hal yang dirasa perlu didiskusikan, kami siap untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi segala sesuatu yang ada dalam e-katalog yang kami usulkan ini merupakan bentuk representasi dari pekerjaan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi breakdown sampai detail-detailnya itu merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi yang sudah kita jalani sebelum-sebelumnya. Demikian, Pak. Jadi mungkin terkait tindak lanjut teknis, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami siap menyediakan waktu untuk mungkin desiminasi kegiatan atau bentuk apapun itu, kami akan siap lakukan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kembali. Terima kasih, Pak Kabak. Pak Kabit. Baik, terima kasih Pak Nugi. Mungkin garis besar secara dari bidang cipta karya itu dulu, Bapak Kabak. Mungkin saya sekaligus langsung silakan teman-teman dari bidang pembangunan sumber daya air dan irigasi. Izin Pak Kabak. Silakan, silakan, nggak apa-apa. Memang sudah dipersilakan, Pak. Mungkin dari Pak Kabitnya PSDA atau yang mewakili silakan. Silakan mungkin Pak Thomas atau teman-teman lain. Ya. Baik Pak, mohon izin Pak Kabit. Selamat sore Pak Kaban, Pak Kabit, Pak Melki, teman-teman Selamat sore. yang ada di Zoom ini. Kebetulan Pak Kabit lagi keluar tadi dan sempat ikut lewat Zoom dengan teman-teman di perencanaan juga. Dari SDA, saya mau menyampaikan beberapa kegiatan yang kami usulkan itu. Yang pertama itu adalah kegiatan DAK 4DI, di mana sudah siap secara gambar dan lain-lainnya. Item pekerjaan juga untuk SDA tidak terlalu banyak yang berubah, tetapi hanya salah satu kegiatan DAU SG yang membutuhkan material berupa pipa 10 dim. Nah, ini mungkin sedikit berbeda sehingga kami coba beberapa hari sempat berkomunikasi dengan Pak Bambang. Setelah dari Pak Bambang, kami coba ke Balai Wilayah Sungai dan teman-teman di Bina Marga. Dari perhitungan kami, kegiatan DAK itu memang membutuhkan waktu yang sangat cepat, sehingga progresnya itu dapat ditransfer dari pusat. Kegiatan untuk irigasi memang selain DAK ada dana DAU, itu pun hanya peningkatan rehabilitasi. Sedangkan ada kegiatan lagi sumur bor, item-item pekerjaannya juga membutuhkan produk-produk yang pabrikan, sehingga proses pengisian di etalasi seperti apa setelah Zoom ini kami berusaha untuk tetap komunikasi, mungkin langsung ke PBJ sehingga kegiatan ini cepat dilaksanakan. Entah nanti di
pakai di tahun ini atau tidak, proses tetap jalan dan harapan dari Pak Kabid SDA kalau bisa semua kegiatan SDA baik pembangunan maupun OP etalasi itu harus disiapkan dari sekarang. Entah nanti terkejar dengan paket-paket pekerjaan tahun ini atau tidak, tapi etalasi ini harus disiapkan. Mungkin kami harapkan bahwa kegiatan ini diperhitungkan waktunya sehingga dana DAK itu bisa terserap dengan baik, di mana DAK punya peraturan dan progres tersendiri, di mana setiap triwulan ada uh, transfer tahap 1, 2, dan 3. Nah, tahap 1 itu batasnya kemungkinan Maret. Mungkin orang BK juga ada bulan Maret. Nah, tahap 1 biasanya di penyerapan uang muka. Di penyerapan uang muka sehingga apakah proses kita ini, persiapan yang kita hadapi ini mencukupi bulan Maret, April, minimal paling terlambat April. Jika mungkin dari SDA hanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pekerjaan galian tanah, pasangan batu, tidak ada yang lebih, hanya sedikit produknya itu adalah pintu air sama pipa, di mana itu yang harus pengadaan dari luar. Sekian dari saya, Pak, Pak Kabid, kami kembalikan. Mungkin ada teman-teman dari Pak Jasa, ada penambahan atau silakan, Pak. Ya, izin Pak. Pak Bambang izin. Lanjut Pak, lanjut. Silakan, Iya, Pak. iya, minta maaf. Ya, saya lagi baru pulang dari Bapeda nih, baru habis kegiatan juga. Saya menyambung Pak apa yang disampaikan oleh tadi Pak Thomas, bahwa memang untuk tahun ini memang kegiatan kita itu yang mungkin agak berlari dengan waktu itu ya terkait DAK. Tapi pada prinsipnya Pak, untuk e-katalog ini, sesuai arahan Pak Kadis, seluruh kegiatan di bidang kami di PSDA akan kami dorong melalui proses katalog. Nah, adapun beberapa jenis kegiatan itu mungkin nanti kami kategorisasi dan kelompokkan sesuai dengan spesifikasi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mirki tadi, Pak Kabid CK. Nanti mungkin setelah rapat ini kami akan perkuat lagi data kami karena memang setelah kami dari Pak Bambang itu hari Pak, saya dengan Pak Thomas dari Pak Bambang, kami sempat berdiskusi dengan teman-teman Bina Marga dan juga BWS, dan saya sudah mendapatkan contoh pengelompokan ataupun spesifikasi dari item-item pekerjaan. Nanti mungkin setelah rapat ini nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapak lagi, tidak dalam waktu yang lama, mungkin dalam waktu seminggu ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak setelah kami melakukan pengelompokan item-item pekerjaan itu Pak. Ya, terima kasih. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman dari perencanaan yang mau tambahkan. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman dari perencanaan PSDAI kalau ada hal yang ingin ditambahkan. Oh, tadi yang bicara itu Pak Yasualdus. Jadi Pak Yasualdus dan Pak Thomas Kepala Seksi Perencanaan, Pak. Ya. Kepala Seksi Perencanaan, Pak Thomas itu Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi. Sedangkan Pembangunan. Sedangkan Pak Nugi itu Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan di bidang Cipta Karya. Ya. Kalau tidak ada dari teman-teman perencanaan, mungkin itu secara garis besar Bapak Pimpinan tentang apa
apa saja yang diusulkan baik oleh bidang Cipta Karya maupun dari bidang PSDAI. Untuk itu saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid, teman-teman dari Dinas PUPR, dari PSDAI dan Cipta Karya. Terima kasih atas masukannya. Kami sudah menyimak. Ada beberapa poin yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, memang kami di Biro PBJ sebagai pengelola atau penyelenggara katalog lokal, kami terdiri dari orang-orang yang tidak secara teknis menguasai bidang PUPR. Jadi memang ujung tombaknya kegiatan ini adalah di teman-teman sendiri yang mengerti teknis, sehingga apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan untuk pencapaian tujuan, kami di Biro PBJ memfasilitasi, membantu untuk percepatan. Namun tadi yang dijelaskan Pak Yanes, memang kita perlu waspada adalah antisipasi pembahasannya, Pak. Pembahasan teknis sampai menuju transaksi nanti. Jadi memang kami sarankan untuk memiliki antisipasi skenario apabila dipandang waktunya tidak cukup untuk pembangunan fisik pelaksanaannya, Pak. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa untuk perencanaan dan pengawasan konsultansi itu saat ini masih menggunakan seleksi, Pak. Belum secara katalog lokal. Jadi untuk perencanaan yang belum punya perencanaan, kemudian pengawasannya untuk konsultansi pengawasannya itu masih menggunakan proses pemilihan secara seleksi. Jadi mohon juga dipertimbangkan. Untuk proses itu nanti akan dibantu teman-teman kalau di atas 200 juta itu dilakukan oleh teman-teman Pokja Pemilihan di Biro PBJ. Itu menjadi catatan awal dulu, Pak. Sedangkan kecepatan pembahasan itu tergantung substansi dan respon teman-teman sendiri. Saya berterima kasih kepada Cipta Karya sudah mengidentifikasi, mengklasifikasikan apa yang ingin dicapai. Terima kasih itu, tetapi nanti mohon izin secara berkala, mohon tetap dikomunikasikan karena kami akan adakan rapat, tidak bisa secara Zoom. Kami harus rapat secara face to face agar secara detail kami bisa membantu untuk menstandarisasikan, Pak. Karena terus terang saja, untuk Cipta Karya dan sumber daya air, ini adalah pengalaman pertama kami. Pengalaman pertama kami membahas secara konstruksi bangunan, karena menurut kami sifatnya kompleks. Namun kami sedikit terbantu ada gambaran tentang konstruksi bangunan setelah kami pulang dari Jambi untuk membahas tentang bangunan konstruksi pendidikan. Nah, mungkin mirip-mirip. Kami akan mencoba menelaah usulan yang sudah disampaikan teman-teman Cipta Karya. Kami akan sesuaikan dengan format pembahasan kajian. Berikut sampai detail di lampiran 5, itu sampai kategori, subkategori, atribut sampai kecil-kecilnya, Pak. Gitu. Syukur-syukur yang disampaikan tadi Pak Kabid, ada 2 hal, konstruksi spam dan barang spam, itu bisa menjawab kebutuhan setiap tahun. Setiap tahun. Maksudnya, kalau memang setiap tahun item-item ini muncul terus, ya setidaknya menghemat waktu, sehingga Januari, Februari tinggal diselesaikan persiapan perencanaan, Maretnya tinggal diklik kalau sudah ada. Untuk menjawab juga harapan Kabid PSDAI agar juga kalau nanti ada keterbatasan waktu kita akan bahas. Tetapi untuk PSDAI mohon dibantu dokumen percepatan seperti teman-teman dari Cipta Karya. Mulai dari kategori, subkategori, atribut, dan hal-hal yang kecil. Sehingga membantu percepatan. Mohon izin Pak Kabid dan Pak Thomas dan teman-teman di PSDAI, mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan kami di Biro PBJ untuk melihat mengambil contoh
dalam bentuk Words, dalam bentuk format Word dan Excel untuk diklasifikasikan sesuai pembahasan, sehingga mempermudah kami juga nanti di saat penginputan. Nanti mohon izin bisa datang ke kami untuk kami kasihkan format dalam bentuk Word dan Excel untuk dibantu disiapkan. Baik mulai dari SK-nya maupun sampai lampiran 5-nya. Kemudian juga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Jambi. Kebetulan kami pulang dari Jambi, saya lihat di etalase katalog lokalnya Jambi itu ada bidang SDA, juga ada bidang Cipta Karya. Mudah-mudahan juga dokumen yang nanti kami minta bisa membantu untuk memperkaya Provinsi NTT. Karena bisa jadi apa yang di Jambi juga ada di NTT. Tapi bisa jadi yang di Jambi tidak ada di NTT, sehingga kita perlu isi sesuai dengan kebutuhan karakteristik di Provinsi NTT. Mungkin seperti itu. Menyangkut waktu, yaitu tadi tergantung kecepatan Bapak Ibu sekalian merespon apa yang kami minta, agar kami juga ingin saya sampaikan Pak Kabid bahwa kami juga saat ini sedang membahas etalase bangunan pendidikan. Jadi ini berkejar-kejaran, ini menyangkut waktu nih, menyangkut waktu. Jadi mohon izin ada skenario untuk kalau seandainya terlambat soal waktu. Mungkin itu respon saya terhadap paparan yang disampaikan Pak Kabid dan teman-teman dari PSDAI. Dari Pak Yanes mungkin ada masukan, Pak Yanes silahkan. Permisi Pak Kabat, Silahkan. saya ternyata ada satu teman perwakilan dinas ini, kawan kita, mungkin Pak Kabak kenal juga nih Pak Edi Mone ini. Pak Edi Mone. Ya, Pak Edi Mone, silakan jika ada ya, izin Pak Kabak sebelum teman-teman dari PBJ, apa saya bisa minta izin untuk teman-teman dari dinas? Ya, Pak Edi Mone, silakan Pak. Selamat siang Pak Bambang, selamat siang Pak Kabid CK dan semua teman-teman. Selamat siang Pak Edi. Pak Bambang, saya informasikan juga bahwa selain Cipta Karya di Blood Spam juga ada pekerjaan spam yang mirip dan sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Cipta Karya. Dari 2023 juga kita ada kegiatan spam yang tapi dilaksanakan secara swakelola. Partainya dan pipanya sudah kami lakukan melalui e-katalog juga. Jadi mungkin ada juga nanti pekerjaan Blood Spam yang item pekerjaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabid CK juga. Mungkin ke depan kalau ada undangan lagi, kami mohon juga kami juga bisa diajak. Oh, siap Pak Edi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara Pak Bambang. Makasih banyak Pak Melki. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya kembalikan Pak Kabak, Pak Pimpinan. Baik. Terima kasih. Prinsipnya sama Pak, Blood Spam atau dari Cipta Karya atau PSDI sama saja. Ya, kita menyiapkan saja etalasenya, nanti bisa dipakai oleh PPK dinas-dinas di provinsi maupun di kabupaten provinsi kota. Pak Yanes mungkin ada respon, silakan Pak Yanes memberikan masukan. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Kabid, Pak Milki, dan teman-teman semua di Cipta Karya maupun PSDA dan Irigasi. Terkait tadi pertanyaan Pak Thomas ya terkait dengan apakah bisa terkejar atau tidak, ini kembali lagi ke kita baik selaku instansi pengusul maupun pengelola katalog, apakah kita bisa memenuhi tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan juga menurut saya yang paling penting saat ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan fisiknya, baik pekerjaan perencanaan, kajian lingkungan kalau ada, dan juga pengawasan mungkin secepatnya bisa diproses untuk dilakukan seleksi sehingga kita bisa jalan paralel gitu. Karena menurut saya untuk katalog ini sebaiknya konsultan perencana dan pengawasnya itu bisa mendampingi PPK di awal. Jadi dia mirip-mirip kayak MK lah begitu. Si konsultan pengawas
ikut juga mendampingi PPK, karena nanti pada waktu misalnya konsultan perencana itu dia akan produknya kan engineer estimate itu kan nanti ketika sudah didapat pada waktu proses pembelian itu kan agak ribet itu. Beda halnya dengan kontrak tradisional yang selama ini kita lakukan itu kan kontraknya itu sangat rapi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa belajar nanti di teman-teman Bina Marga, karena pada waktu uh, pembelian atau memasukkan produk ke keranjang itu kalau itemnya sangat banyak itu pasti PPK-nya itu sangat akan pusing. Ada uh, tampilan katalognya itu kan HTML, jadi dia harus next ke halaman-halaman berikut. Ini cukup teknis operasional, tapi di lapangan nanti untuk pekerjaan yang item pekerjaannya banyak itu akan sangat repot. Nah, di situ akan mungkin dibantu oleh konsultan perencana dan juga pengawas, dan perlu dibuat backupnya juga, karena nanti uh, tampilan print out hasil surat pesanan itu kalau saya lihat tidak tidak terlalu rapi dibandingkan dengan model kontrak tradisional yang biasa kita laksanakan gitu. Jadi itu yang mungkin ingin saya sampaikan juga. uh, kita karena kita ada maraton juga, tadi Pak Bambang sudah sebutkan bahwa kami ada pekerjaan maraton yang harus kami laksanakan. Jadi ini urut-urut kacang sudah ini jadinya. Jadi first come, first serve. Siapa yang kasih kami data bahan untuk kami olah, untuk kami kita review bersama, maka proses tahapan itu akan kita lalui lebih cepat begitu. Tapi kalau data bahan dan juga pelaksanaan tahapan review, kajian dan lain sebagainya itu terlambat, maka kita juga akan terlambat pada akhirnya. Jadi kita sama-sama saling mendukung, karena kurang lebih ada tiga usulan etalase. Belum lagi kalau misalnya nanti ESDM, Dinas ESDM dari tahun lalu, cuma sampai sekarang mereka tidak ada tindak lanjut. Jadi kami juga pada prinsipnya menunggu, dan kami juga mohon dimaklumi karena ada tiga usulan etalase dari dua dinas, Dinas PK dan Dinas PUPR. Syukur puji Tuhan yang Bina Marga sudah selesai. Bina Marga juga sebenarnya bisa lebih cepat seandainya mereka menggunakan etalase lama, tapi ternyata mereka mengusulkan etalase baru. Padahal etalase lama itu kalau sudah selesai mereka bisa lanjutkan tahun ini. Nah, ini juga mungkin bisa jadi saran masukan bagi Pak Kabid dan teman-teman, agar ketika kita melakukan kajian telahan dan juga review nanti, kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak perlu ada adendum atau pembukaan etalase baru di tahun berikutnya, karena akan ada waktu lagi yang harus kita sisihkan, energi dan lain sebagainya, sehingga menurut saya kalau kita bisa kaji dengan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya, kita tayangkan etalasenya, tidak perlu ada lagi adendum etalase atau perubahan uh, pembuatan etalase baru gitu. Kalau itu semua terjadi dengan tahapan yang sudah kita perkirakan dan kita harapkan, maka kita berharap proses semuanya sampai dengan transaksi dapat berjalan sesuai dengan schedule yang teman-teman harapkan, sehingga tadi yang Pak Thomas khawatirkan terkait dengan ada semacam kriteria-kriteria dari kementerian terkait dengan penyerapan dana alokasi khusus itu tidak terjadi begitu. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin sepanjang teman-teman juga bisa menyediakan data, dan kita ketika kita rapat kita bisa rapat secara efisien dan efektif sehingga proses penelaahan sampai dengan transaksi dapat terlaksana dengan baik. Mungkin dari saya itu Pak Kabak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanes. Secara umum, apa yang kita sampaikan bisa menjawab kebutuhan teman-teman Dinas PUPR dan kesiapan kita. Langkah konkretnya nanti, mohon izin Pak Kabid dan teman-teman untuk langkah konkret percepatannya.
Yang pertama adalah mohon dikirimkan kepada kami kontak person atau nomor-nomor Bapak Ibu sekalian lah, Pak Kabit. Kontak person kunci yang ada di bidang masing-masing, yang menjadi tim inti di bidang PSDAI maupun di Cipta Karya maupun Blood Spam. Nomor-nomor HP, mohon izin kami akan membuat grup WA untuk percepatan cek Cipta Karya dan PSDAI. Jadi mohon izin kami akan bentuk grup WA untuk teman-teman PSDAI, Blood Spam, dan Cipta Karya untuk kita mengkomunikasikan. Seperti yang pernah kami lakukan grup WA Bina Marga. Dari grup inilah nanti kita akan saling mengkomunikasi secara intens, teknis maupun non-teknisnya gitu Pak. Jadi intinya seperti itu. Yang kedua, memang kita terbatasi oleh waktu. Terbatasi oleh waktu untuk mempercepat tantangan yang tadi disampaikan Pak Thomas gitu. Jadi kami juga di Biro PBJ punya keterbatasan teknis dan waktu, Pak. Karena kami juga ditargetkan di waktu yang cepat, konstruksi bangunan pendidikan juga harus selesai, Pak. Harus selesai. Kami puji syukur untuk Bina Marga sudah pada tahap penginputan atau penyusunan etalasenya, sudah dalam proses penginputan oleh kami. Setelah selesai sosialisasi pendaftaran penyedia, rentang 1 bulan lah kami cukupkan waktu 1 bulan. Mudah-mudahan di Maret mereka sudah bisa tayang, bisa transaksi Bina Marga. Nah, ini bagaimana dengan Cipta Karya? Mari kita sama-sama. Langkah pertama nanti mungkin nomor HP-nya bisa di-share di grup ini. Nanti teman-teman, Pak Franky dan teman-teman akan menangkap nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu, tolong diketik di ruang chat ini nomor HP, sehingga nanti teman-teman bisa bantu untuk apa? Untuk mencatat. Yang kedua, setelah pertemuan ini, mohon izin Pak Kabit dan teman-teman, besok dari Cipta Karya maupun dari Blood Spam maupun dari PSDAI datang berkomunikasi dengan kami di sini untuk bisa mengambilkan format dalam bentuk Words maupun dalam bentuk Excel. Bahan yang akan kita gunakan untuk pembahasan. Versinya PSDAI, versinya Cipta Karya maupun Blood Spam. Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Nanti setelah dokumen itu selesai, siapa cepat dia kembalikan ke kami akan agendakan kita rapat secara offline, Pak. Tidak online lagi, kita offline untuk kita standarisasikan. Sambil nanti kami akan coba memberikan kisi-kisi berkenaan dengan kajian telaah dari Provinsi Jambi. Nanti kami akan coba minta dari Jambi kisi-kisi Cipta Karya bagaimana, Blood Spam bagaimana, maupun PSDAI-nya. Nanti bisa dipelajari. Kita sama-sama mempelajari. Mungkin ini langkah konkret hasil rapat hari ini. Mungkin kalau ada yang mau diusulkan, silakan sebagai hasil rapat hari ini, silakan. Monggo, Pak Kabit dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Kabak dan rekan-rekan dari PBJ atas informasi-informasinya. Untuk itu, saya persilakan teman-teman dari Cipta Karya dulu. Jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, mungkin dari Pak Nugi atau Patri, ada hal-hal yang ingin disampaikan. Di sini juga ada Pak Aldi, Ibu Eki, dan teman-teman lainnya. Silakan. Kalau dari saya sudah cukup sangat jelas pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Kabit. Ya, baik.
Mungkin dari teman-teman cipta karya lainnya. Ya, jika tidak ada, eh, silakan teman-teman dari bidang PSDAI, Pak Thomas dan lainnya, Pak Yasualdus, jika ada hal yang ingin tambahkan. Baik, mungkin dari saya Pak, kebetulan di SDA kami sudah ada perencanaan terdahulu, kegiatan DAK itu sudah ada studi dan lain-lain, hanya kegiatan yang kita siapkan itu adalah kontrak fisik, fisik saja, tidak ada perencanaan. Eh, Sehingga mungkin apa menyangkut persiapan mungkin dokumen saja. Sedangkan konsultan perencanaan kita juga tidak ada karena biayanya 5%, kita tidak sanggup pakai menggunakan. Tahun lalu memang ada konsultan supervisi, tapi kali ini kita pengawasan dan pengendalian dari dinas sendiri dengan menggunakan perjalanan dinas. Hanya perjalanan dinas. Jadi mungkin fisik saja Pak. Jadi apakah nanti mungkin besok kami mohon waktunya kami bisa ke kantor BPJ untuk minta form-form yang akan kami siapkan, kami isi itu Pak. Sekian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin. Baik, mungkin itu dari baik teman-teman Cipta Karya maupun dari PSDAI. Kalau dari Belut ya pasti sejalan lah dengan Cipta Karya karena pekerjaannya satu model. Yang menjadi catatan dari Pak Pimpinan, besok kita bisa mengcopy file Word dan Excel untuk bahan pembahasan. Kemudian teman-teman jangan lupa juga menuliskan nomor HP pada chat Vicon kali ini karena akan dijadikan WA group oleh teman-teman dari PBJ untuk sarana komunikasi secara intens. Kemudian yang berikut itu tadi kita siapa yang responnya cepat itu yang akan dibahas lebih lanjut. Saya rasa mungkin itu dulu Pak Kabak. Terima kasih atas perhatiannya. Artinya sudah jelas ya. Mungkin Pak sudah jelas ya teman-teman. Mungkin dari Pak Yanes tambahan terakhir. Silakan Pak Yanes. Cukup Pak Kabak. Oh, cukup ya. Baik. Dengan demikian saya rasa apa yang tadi disampaikan Pak Kabit merupakan bagian dari hasil rapat hari ini. Itu bentuk konkret tindak lanjut yang segera kita harus tuntaskan bersama-sama. Tidak bisa kami sendiri, juga tidak bisa teman-teman dari Dinas PUPR. Jadi besok bisa perwakilan dari Cipta Karya PSDAI Blutspam bisa bertemu dengan Pak Yanes untuk bisa mendapatkan draft dari kami untuk bisa dikopi, terutama lampiran 1 sampai lampiran 4 itu hampir gampang, tapi lampiran 5-nya inilah nanti suatu saat kita harus duduk bersama. Lampiran 5 ini sangat detail. Baik, kalau tidak ada lagi, mohon ada kesempatan bagi Bapak Ibu, ada beberapa teman-teman yang mungkin nomor HP-nya belum saya dapatkan, bisa dikirimkan di chat, ruangan chat untuk ditinggalkan nanti sehingga staf saya bisa mencatat dan memasukkan ke dalam grup WA. Sebelum Izin akhir Pak Bambang, Izin Pak Pak. Bambang, izin. siap. Pak Bambang, Pak minta Kabit, maaf. sumber daya air muncul Bapak. Ya, Silakan ini, Kakak. Silakan Pak Kabit. ini baru selesai nih tadi. Soalnya tadi ada kegiatan Siap. di mana kita juga ada tadi ada rapat di Bapeda. Nah, saya juga baru Siap. tiba. Tadi Pak Cen juga sudah sampaikan dan Pak Thomas. Kemudian yang ini Pak Bambang, kalau bisa pesanan dari Pak Kadis, kita punya di program di kegiatan di bidang PSD ini kan bukan irigasi aja. Di situ juga ada embung, termasuk bantaran sungai.
Jadi kami akan persiapkan semuanya karena mengingat waktu yang sangat singkat. Tadi saya dengar dari Pak Bambang, ini tergantung dari masing-masing. Siapa cepat dia, Pak Bambang. Kami jadi besok kami sudah dengar ada beberapa item yang kami harus siapkan. Sehabis ini kami berupaya nanti untuk rapat nanti dengan teman-teman di seksi untuk persiapkan dan besok kami sudah bisa dapatkan kopi draft lampiran 1 sampai dengan 4. Yang 5-nya dari kami kan, Pak. Nah, dengan ini kami minta mohon bantuan Pak Bambang supaya dengan yang selama ini kita belum pernah lakukan dengan e-katalog bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang sampaikan kurang lebih. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Kabit, Kakak Buce. Terima kasih Siap. atas kesanggupan komitmennya. Semoga kerjasama kita mulai hari ini kita bisa golkan etalase untuk 2 bidang di PUPR. Baik, mungkin sebelum saya tutup acara rapat hari ini, apakah ada hal yang krusial yang ingin disampaikan? Monggo. Oke, kalau tidak ada, mohon izin. Bulan Izin, Pak. Januari ini adalah bulan. Oh, silakan. Oh, Ada yang tidak, mau izin, silakan. hanya info sepintas saja sudah dari Cipta Karya sudah kolektif nama-namanya semua. Terima kasih, Pak. Nama Oke. dan nomor, nama Baik, dan nomor HP. Ya. Ya, silakan nanti dikomunikasikan dengan Pak Yanes atau Pak Roman. Nanti nomor-nomor kita buatkan grup Ya, PA-nya. Baik, Izin Pak dengan Kabak. demikian saya Izin Pak informasikan Kabak. terakhir Bapak Ibu untuk di bidang. Ya. Silakan. Pak Kabak, izin Silakan. itu sepertinya ada teman dari Badan Keuangan. Ya. Apa mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari teman-teman Badan Keuangan? Bapak Kabak, izin Bapak. Iya, tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman peserta rapat yang ingin menyampaikan dari peserta rapat ini silahkan. Mungkin teman-teman dari Badan Keuangan biasanya menyimak perkembangan kita karena beliau nanti akan menginformasikan ke pimpinan keuangan bahwa katalog lokal. Jadi mereka nanti akan menginformasikan ke tingkat pimpinan. Tapi baik adanya juga kami persilahkan dari Badan Keuangan apabila ingin disampaikan silakan monggo. Yang dari Badan Keuangan tidak disebutkan namanya cuma Mbak Kauda saja jadi silakan mohon izin siapa ya. Baik kalau tidak ada baik enggak. Oh dia baru connecting Pak. Enggak apa-apa Pak. Sedikit. Baik Bapak Ibu, teman-teman di PUPR, mohon bidang-bidang berkoordinasi dengan Kasub Perencanaan di Tata Usaha PUPR karena berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Bapak Ibu, mohon izin komunikasikan dengan PPK maupun admin RUP-nya yang ada di dinas untuk mempersiapkan metode yang akan digunakan. Mudah-mudahan kalau pembahasan kita cepat, berarti memilih menggunakan hypothesing. Tetapi apabila dalam perkembangannya pembahasan ini dirasa tidak bisa waktu, maka mau tidak mau harus segera dokumen-dokumen disesuaikan. Oleh sebab itu mulai besok Bapak Ibu mari kita sama-sama kita kerja keras mulai sama-sama untuk menyiapkan sehingga nanti Bapak Ibu kalau bisa finishnya bersama-sama pakai urut kacang lah. Dinas Pendidikan kalau lambat ya kita salib saja, kalau Dinas Pendidikan lambat kita salib saja, seperti gitu. Nanti saling salib menyalip lah, yang penting finishnya sama segera. Baik Pak Pimpinan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam rapat hari ini. Akhir kata atas izin Bapak Ibu sekalian saya tutup dengan ucapan terima kasih banyak. Saya tunggu besok di kantor untuk percepatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve.
Om Oke. Santi Santi Santi, Santi. santi, Om santi. selamat sore. Selamat Namo sore. Buddhaya. Oke, Sambil yang belum share nomornya nanti mungkin bisa lewat saya juga. Nanti kita buatkan grup WA. Siap. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Makasih Pak Bambang. Mohon di-share materinya, Pak. Sama-sama. Izin, Pak, materinya, Pak. Siap, siap. Mungkin bisa di-share, Pak. Oh, materinya. Oh iya. Berarti belum Pak Yanes materinya tolong di-upload dulu, di-upload di grup ini dulu sebelum di live semua rame-rame. Siap, Pak Pak Kabit. Saya Yanes, upload tolong sekarang. naik. Ya. Ada nomor HP Pak Yanis. Mana ini yang beta telepon itu yang minta itu. Sudah di-upload Pak Kabit. materinya belum muncul nih, Pak. Sabar ya Bapak Ibu, materinya masih dalam proses pengiriman oleh Pak Yanes. Ya nanti kalau misalnya Pak tidak Bambang bisa, izin. ya gimana Edi? Pak Bambang, minta maaf. Ini saya pernah WA Bapak terkait ini ada 2003 saya adalah akan melakukan ada transaksi e-katalog juga yaitu pengiriman pipa pekerjaannya dilakukan suatu lola. Tapi dia punya proses e-katalog untuk penerimaan barang saya belum sempat klik. Oh Sekarang kan alah. saya sudah terkunci, saya tidak bisa lakukan itu lagi. Oke. Ini pekerjaan bawaan 2023. Iya Pak, Tapi pembayarannya semua sudah beres. sudah beres. Hanya di aplikasinya transaksi apa untuk klik serah terima barang yang belum saja Pak. Nah, itu lewat dari tanggal 31 ya. Ya. Iya, berarti Pak Kakak Edi pasti kliknya lewat dari tanggal 31 ya. Itu memang Pak Edi, memang itu terkunci secara sistem. Per tanggal 31 Desember itu kalau tidak diselesaikan terkunci. Tetapi Pak Edi nanti coba begini aja, Pak Edi kirim surat aja ya, kirim surat ke Biro PBJ. Dengan dasar surat itu saya bukakan aksesnya. Karena harus ada harus ada ini harus ada surat yang kita bisa membuka atau memberikan akses kepada teman-teman tahun lalu. Terima kasih banyak Surat Pak. sepotong anak sah, Pak. Siap, siap. Siap Pak Bambang. Jadi surat sepotong anak sah. Surat satu lembar gitu, nanti kita dasar itu saya bukakan bukakan untuk finishkan prosesnya. Gitu Pak Edi ya? Ya, makasih banyak Pak. Oke, kalau bisa suratnya bisa saya terima besok, besok saya buka Ya, juga memang. siap, siap. Oke. Minta maaf saya kemarin tidak terlalu fokus membaca WA terlalu banyak Pak Edi, pusing saya. Oke, terima kasih. Oke, materinya sudah ada, bisa dia. Bagi yang belum keluar dari grup bisa di copy dulu. Nanti kalau belum sempat juga nanti bisa kirim lewat di grup apa? Grup WA bisa kita kirimkan. Ya, baik. Bapak Ibu, saya izin keluar dulu. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore semuanya, Pak Kabit, teman-teman semua. Sore, Bapak. Sore.